80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Semangat itu kini terus bergelora di seluruh penjuru negeri, termasuk di Kabupaten Tanggamus. Dalam suasana penuh hikmat dan nasionalisme, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pendiri bangsa sekaligus momentum memperkuat tekad bersama membangun Indonesia dari daerah. Hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Tanggamus Agung Satyo Utomo, Bupati Tanggamus Dr. Andes Haji Mohsale Asnawi MAMH, beserta jajaran Forkopimda, para kepala OPD, camat, dan perwakilan organisasi masyarakat. Suasana ruang paripurna terasa penuh hikmat, dihiasi nuansa merah putih dan semangat kemerdekaan yang begitu terasa. Dalam pidatonya, Ketua DPRD Tanggamus Agung Satyo Utomo menegaskan, pentingnya hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Ketua DPRD terhadap tentang RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029. 2. Penyampaian rancangan upah PPAS perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. 3. Penyampaian 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Jumlah anggota 45 orang, hadir 30 orang, tidak hadir 12 orang, dengan keterangan sakit 1 orang, izin 12 orang, tanpa keterangan 2 orang. Surat masuk. 1. Kota Agung 11 Juni 2025 nomor 170 garis-19/2025 perihal usulan peraturan inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2025 pada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Dan dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang penerapan penyusunan normatif Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 6 ayat 1 bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, gabungan komisi atau badan pembentukan peraturan daerah yang dikoordinasikan oleh badan pembentukan peraturan daerah. Untuk itu badan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus mengusulkan rancangan peraturan daerah inisiatif. Semua dalam hal tersebut badan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus mengusulkan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang 1. Penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, 2. Penguatan budaya dan kearifan lokal, 3. Penyelenggaraan ketenagakerjaan, 4. Perangkat hukum. Untuk itu dimohon kepada pimpinan untuk jadwal penyampaian pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah tersebut. Demikian atas kerjasama yang diucapkan terima kasih Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Mujibur Umar SD FIB ditandatangani. Dengan agenda 1. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029. 2. Rapat paripurna penyampaian rancangan upah PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. 3. Rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, panitia khusus menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus. Untuk mengetahui hasil rapat pembahasan tersebut, kami persilakan kepada saudara juru bicara panitia khusus untuk menyampaikan hasil laporannya. Dipersilakan. Laporan panitia khusus tentang pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Saudara Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Komandan Distrik Militer 0424, yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Tanggamus, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, yang kami hormati Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten staf ahli bupati, beserta kepala dinas, badan kantor bagian, dan para camat se-Kabupaten Tanggamus, serta yang kami hormati seluruh para tokoh masyarakat, awak media, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna ini merupakan momentum penting dalam rangka penyampaian hasil pembahasan terhadap rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama 5 tahun yang akan datang. Melalui pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam dan komprehensif oleh panitia khusus, kami berharap RPJMD ini mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat sinergi antar sektor, serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus oleh Sekretaris Dewan. Dipersilakan. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 0 Tahun 2025 tentang persetujuan atas notas kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus menimbang dan seterusnya. Mengingat ketiga, segala biaya yang timbul akibat tetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perselingkuhan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 8 Agustus 2025, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus Agung Setio Utomo belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD oleh juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Pada saudara juru bicara dipersilakan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Laporan penyampaian Perda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Komandan Distrik Militer 0424, Kepala Kepolisian Resort Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Ketua Pengadilan Agama Tanggamus,
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten staf ahli bupati beserta kepala dinas badan kantor bagian, para camat se-Kabupaten Tanggamus, serta rekan-rekan pers yang kami cintai, serta hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi gabungan komisi, atau badan pembentukan peraturan daerah. Untuk itu badan pembentukan peraturan daerah yang dikoordinasikan oleh badan pembentukan peraturan daerah mengajukan rancangan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Penguatan kebudayaan dan kearifan lokal. 2. Penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. 3. Penyelenggaraan ketenaga kerjaan. 4. Perangkat pekon. Rancangan peraturan daerah tersebut merupakan inisiatif DPRD. Peringatan Hari Kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita semua untuk mempererat persatuan, menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, serta memajukan Indonesia. Rasa cinta tanah air perlu terus dipupuk agar cita-cita para pahlawan dapat terwujud. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga guna mewujudkan Tanggamus yang lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, Bupati Tanggamus Dr. Andes Haji Mosale Asnawi MA dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga semangat kemerdekaan sebagai energi untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang. Dalam akan mengikuti rapat paripurna DPRD Tanggamus dalam rangka persetujuan rapat tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029 dirangkaikan dengan penyampaian rancangan perencanaan umum perubahan anggaran KUPA dan rancangan prioritas pelaporan anggaran sementara perubahan BPASP Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Tanpa tentunya salawat salam kepada Allah SWT. Kira Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan berikut di dunia setia di dalam zaman, dan insyaallah kita lagi solehnya dan berkesempatan ya dunia. Amin. Pimpinan anggota DPRD yang saya hormati, RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2009 merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai nilai strategis yang memuat visi, dan program daerah. Tahapan penyusunannya melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dan persetujuan untuk mempertajam capaian sasaran prioritas pembangunan daerah selaras dengan sasaran pembangunan provinsi, Lampung, dan nasional. Seperti telah kami sampaikan beberapa waktu lalu saat penyampaian raperda ini bahwa
visi kami tetap dalam dokumen FPDB yaitu bersama Tenggarus menuju Indonesia Emas yang mengusung 5 misi Pancasila. Saya telah meminta kepada seluruh jajaran sekali raya berkembang, suruh kita berpantang agar misi dalam RPJMD dijadikan pedoman untuk menyusun rencana strategis dan program kerja pada daerah. Selain itu, guna memastikan misi berjalan optimal, saya menekankan kepada seluruh pejabat dari pegawai pemerintah Kabupaten Tenggarus untuk selalu menjalankan budaya kerja jalan lurus dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kerja, keluarga, dan masyarakat. Saya perlu tekankan di sini bahwa filosofi jalan lurus itu kita selalu berjalan di jalan yang benar, penuh integritas, penuh kesabaran, dan penuh kejujuran. Itu filosofi jalan lurus supaya kita dapat memahami kenapa jadi pantas sekali kalau misalnya bicara tentang jangka panjang APBD itu kita angkat dari filosofi dari jalan lurus. Saya kira akan tepat. Kita tidak akan mencapai sesuatu tanpa harus dengan kelurusan hati, dengan niat yang baik, tanpa ada belok-belok, pantang untuk berbelok demi maju ke depan. Budaya yang diinspirasi oleh surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, artinya adalah jalan yang lurus atau jalan yang benar. Jika kita laksanakan kebiasaan baru ini dengan baik dan bertanggung jawab, insya Allah hasilnya akan baik dan membawa keberkahan untuk masyarakat yang harus berhubungan. Amin. Setelah rapat perhimpunan persetujuan ini, tahap selanjutnya kami akan menyampaikan perda tentang RPJMD Kabupaten Tenggarus tahun 2025-2029 kepada Gubernur Lampung setelah kembali pemerintah pusat di daerah untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai perda. Untuk itu, atas kerjasama yang terjadi dalam menyelesaikan semua tahap proses perda ini, saya pribadi dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Tenggarus. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta para hadirin yang berbahagia, terkait rancangan KUPA dan PPS perubahan tahun anggaran 2005 dapat kami sampaikan bahwa penyusunan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 yang mengatur bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPRD dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belajar. Tiga, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tenggarus telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI nomor 32A -518 Romawi BLP /05/2005 serta instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan PBD tahun 2005 tidak lanjut tersebut, yaitu tindak lanjut tersebut yaitu pendapatan daerah dirasionalisasikan, belanja daerah telah dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan skala prioritas. Tiga, pemerintah Kabupaten Tenggarus melakukan penerbitan aset daerah, penertiban
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bersinergi dengan instansi lain. Sejalan dengan hal tersebut, maka sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2005 kami telah menyusun rancangan upah dan PDASP tahun anggaran 2005 dengan indikasi sebagai berikut. Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami perubahan dari semula 1,81 triliun rupiah menjadi 1,71 triliun rupiah. Belanja daerah diproyeksikan mengalami perubahan dari 1,87 triliun rupiah menjadi 1,7 triliun rupiah. Perubahan ini termasuk melakukan penambahan 20 miliar rupiah untuk belanja terkait BPJS, kesehatan, universal, HMC, UHC. 3. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dari awal kosong rupiah menjadi 12,24 miliar rupiah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap sebesar 28,49 miliar rupiah dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok hutang. Dengan kondisi tersebut, maka rancangan upah dan PDAS Kabupaten Tenggarus tahun anggaran 2005 diproyeksikan tetap dalam kondisi anggaran berimbang serta pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Pimpinan anggota DPRD yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan anggota DPRD Kabupaten Tenggarus yang telah berkenan menerima menyampaikan rancangan upah dan PDAS Kabupaten Tenggarus tahun anggaran 2005 yang setelah ini nanti akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD, DPRD, TKPRD dan perangkat daerah Kabupaten Tenggarus. Kemudian hasilnya akan disepakati untuk menjadi pedoman penyusunan rancangan perubahan DPRD tahun anggaran 2005. Saya hanya sedikit berpesan karena ini nanti akan dibahas bersama. Tolong kita tetap prinsip yang dianut jalan lurus. Jadi semuanya apa adanya dan jangan pernah mengasumsikan, jangan terlalu berlebihan sesuai dengan apa yang kita bisa perkirakan. Betul-betul kita mencapai titik goal yang kita ingin capai betul-betul tercapai tanpa ada halangan atau tanpa ada kebijakan yang harus harus miring. Jadi betul-betul apa yang kita capai sesuai dengan keputusan kita dan kita mulai berangkat dari kejujuran. Itu jalan lurus. Diawali dengan kejujuran, diakhiri dengan kebaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan kepada DPRD Kabupaten Tenggarus setelah berkenan menerima penyampaian rancangan PDAS upah dan PDASP Kabupaten Tenggarus tahun anggaran 2005 yang telah ini nantinya setelah ini akan dibahas bersama dengan PDAD perangkat daerah Kabupaten Tenggarus. Selanjutnya kami selaku kepala daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan, anggota dan seluruh kepala kelengkapan dewan yang telah melakukan 4 Kapolda inisiatif DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD telah turut serta menampung aspirasi masyarakat. Semoga raperda ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan semakin mempercepat diwujudnya Kabupaten Tenggarus yang maju dan sejahtera. Saya berharap dengan penuh kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, insya Allah Tenggarus akan betul-betul mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu 2-3 tahun.
sinergi buat Pemda dan Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum HUT ke-80 Republik Indonesia juga dijadikan ajang refleksi untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan daerah telah dirasakan oleh masyarakat. Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sebagai fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Rapat paripurna istimewa ini juga menjadi simbol kebersamaan antar lembaga pemerintahan di Tanggamus. Sinergi yang terjalin diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan daerah menuju masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Delapan 80 tahun merdeka bukan akhir perjuangan, tetapi awal dari kerja nyata membangun Indonesia menuju masa depan gemilang. Dari ruang rapat paripurna DPRD Tanggamus, semangat itu terus dikobarkan dengan tekad, kerja keras, dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Semoga semangat kemerdekaan ini menjadi sumber inspirasi untuk menata masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur. Satu, dua, tiga, tahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pose jalan lurus. Satu, dua, tiga. Izin Pak. Selanjutnya ganti gaya lagi. Semangat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dari Kabupaten Tanggamus, kami laporkan untuk advertorial khusus HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.